Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sebelumnya jazakumullah khairan katsiran kepada pemimpin Yayasan Pembinaan Mu'allaf An-Nabawi Center Indonesia yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya untuk sedikit berbagi pengalaman saya ketika mengenal sosok almarhum yang sudah menjadi ayah angkat saya sendiri, Bapak Zainuddin Halim. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru saya yang sudah senantiasa membimbing saya beserta adik-adik serta teman-teman saya mu'alaf yang dari Timor Leste, sehingga sampai saat ini keyakinan kami di dalam agama Islam tetap kokoh. Kami pun senantiasa istiqomah dengan keyakinan yang sudah kami yakini saat ini. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa. Nama baptis saya dulu adalah Odete Suarez. Latar belakang saya memeluk agama Islam sebagaimana yang telah dijelaskan terlebih dahulu oleh Ustadz Nababan, yakni melalui wasilah Bapak Zainuddin Halim. Pada beberapa tahun yang lalu, karena keadaan ekonomi, akhirnya kedua orang tua saya mengirim saya ke Pulau Jawa melalui Pak Zainuddin Halim, yang mana pada saat itu keluarga saya beserta kalangan saya di kampung mengetahui bahwa Pak Zainuddin Halim ini memang setiap tahunnya membawa anak-anak dari daerah untuk menimba ilmu di Pulau Jawa karena latar belakang ekonomi kami yang sangat sulit pada saat itu. Dan tibalah saatnya saya berangkat bersama Pak Zainuddin Halim ke Jawa bersama 15 rombongan teman-teman saya dari NTT. Pada saat itu kami berangkat ke Jawa dengan menggunakan kapal laut yang mana harus menempuh perjalanan 6 hari kalau saya tidak salah ingat seperti itu. Dan ketika sampai di yayasan yang ada di Jawa Timur, yakni Yayasan Al-Ikhlas, saya sangat kaget luar biasa karena yayasan yang saya datangi itu adalah yayasan miliknya orang Islam. Saya kaget luar biasa karena apa? Tujuan saya untuk menuntut ilmu, bukan berpindah agama seperti itu. Dan Masya Allah, yang sangat luar biasanya, Pak Zainuddin Halim mengatakan kepada saya beserta teman-teman saya yang 15 orang ini bahwa agama bukanlah jadi penghalang kamu untuk tetap menuntut ilmu. Karena apa? Dengan ilmulah kamu akan bisa sukses. Nah, ketika kamu sudah sukses di dunia, dengan ilmu yang kamu pelajari juga kamu akan sukses di akhirat. Dan pada saat itu saya belum tahu akhirat itu seperti apa, karena mohon maaf, di agama saya yang dulu saya hanya tahu kehidupan dunia. Saya tidak, karena seperti tadi saya belum ada keinginan untuk masuk agama Islam. Tapi Pak Zainuddin terus menguatkan semangat saya, terus mensupport saya untuk tetap tinggal di situ. Dan tibalah waktunya orang tua dari teman-teman saya 15 orang ini tiba di Jawa Timur untuk menjemput anak-anaknya. Dan ketika mereka sampai di Jawa, para orang tua anak-anak ini, saya beserta adik saya beserta ketiga teman-teman saya yang memutuskan untuk tidak kembali ke kampung halaman berkat nasihat dari Pak Zainuddin Halim, sangat dipojokkan oleh orang tuanya sudah menjemput anaknya karena kami tidak ingin pulang ke kampung halaman kami. Meskipun seperti itu,
kami tidak memusuhi mereka, kami tetap berprasangka baik bahwa apa yang Pak Zainuddin Halim sudah perjuangkan untuk kami hingga kami sampai ke Jawa, semuanya itu baik, semata-mata untuk kesuksesan kami, kemajuan kami di kemudian hari. Akhirnya ketika teman-teman saya kembali ke kampung halamannya, di sana terjadi banyak bentrok antara keluarga. Mohon maaf, sangat berbeda sekali dengan Yayasan Pembinaan Mu'alaf An-Naba Center yang dibina oleh Ustadz Samsul Arifin Nababan. Di sini kita dikasih fasilitas yang sangat luar biasa, yang mana mungkin kalau kita harus survei ke tempat-tempat yang lain, kita tidak akan mendapatkan tempat yang semewah ini. Dan singkat cerita, Pak Zai kembali ke kampung halaman, akhirnya mendapatkan begitu banyak pertanyaan, begitu banyak hinaan dari orang tua anak-anak yang sudah kembali ke daerah itu. Bagaimana bisa Bapak Zai bisa menjual anak-anak itu ke Jawa? Dan sangat luar biasanya, Bapak Zai tidak membenci para keluarga itu, tapi Bapak Zai hanya menjelaskan kepada mereka, saya punya niat yang baik, saya punya tujuan yang baik, yakni saya hanya ingin membantu anak-anak dari bapak-bapak atau ibu-ibu untuk menimba ilmu agar nantinya mereka bisa menjadi anak-anak yang memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Ketika mereka sudah memiliki ilmu, maka pasti orang pertama yang akan dibahagiakan oleh mereka adalah kalian, orang tuanya, bukan saya. Percayalah itu. Tapi yang menjadi suatu pukulan tersendiri bagi saya bukan tidak ikhlas dengan kepergian beliau, tapi saya hanya merasa kehilangan sosok seorang pejuang yang tulus berjuang untuk memperjuangkan dinul Islam ini. Allahu Akbar. Singkat cerita, saya lulus SMA pada 2 tahun yang lalu sekitar itu. Saya kebingungan untuk melanjutkan pendidikan saya untuk kuliah. Dan saat itu saya mencoba untuk menghubungi Bapak Zainuddin Halim untuk meminta pendapat bagaimana dengan pendidikan saya yang selanjutnya. Dan saat itu beliau menyarankan kepada saya untuk menghubungi Akhi Orlando, karena pada saat itu Akhi Orlando yang sudah kuliah terlebih dahulu di antara semua angkatan kami. Dan alhamdulillah Akhi Orlando mengenalkan saya kepada Ustadz Nababan. Nah, dari situ saya berangkatlah ke Jakarta. Ketika sampai di Jakarta, saya pun berangkat dalam keadaan yang senang, tapi ada juga resahnya gitu. Resahnya karena apa? Saya seorang perempuan harus berangkat ke kota besar dalam keadaan yang sendiri. Nah, itu yang membuat saya khawatir. Tapi ketika saya mencoba untuk menghubungi Bapak Zainuddin Halim, beliau selalu mensupport saya. Apapun yang terjadi, kamu berangkat ke sana, terus melanjutkan pendidikan kamu. Ketika kamu percaya sama Allah, ketika kamu terus berbuat baik kepada orang lain, ketika kamu yakin apa yang kamu kerjakan itu baik, maka semua orang-orang baik di antara kamu pasti akan menolong kamu. Nah, dari situ saya mulai berpikir bahwa mohon maaf, seorang yang buta huruf saja yakin akan kemampuan saya untuk melanjutkan pendidikan saya. Bagaimana dengan saya yang sudah lulus SMA? Akhirnya saya kuatkan tekad saya berangkat ke Jakarta, dan saya alhamdulillah dikuliahkan oleh Ustadz Samsul Arifin Nababan di Universitas Al-Hikmah, Fakultas Dakwah yang berada di Jakarta Selatan. Kesan saya terhadap Pak Zainuddin Halim sangat banyak sekali. Salah satunya, beliau selalu mengajarkan
mengajarkan kepada kami anak-anaknya untuk terus berbuat baik terhadap orang-orang sekitar, mengajarkan kepada kami bagaimana harus menjadi seseorang yang memiliki solidaritas yang tinggi, mendahulukan kepentingan kebaikan orang lain, mendahulukan memenuhi kebutuhan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Dan berkat perjuangan beliau, berkat support beliau lah, alhamdulillah saya bisa tetap tegar sampai saat ini atas bantuan serta dukungan serta fasilitas yang sudah diberikan oleh Ustadz Samsul Arifin Nababan, sehingga insya Allah mohon doanya dalam waktu dekat ini kalau memang tidak ada perubahan, insya Allah Oktober saya akan diwisudakan. Mungkin hanya ini yang bisa saya ceritakan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wal akhir, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Samsul Arifin Nababan yang sudah membimbing saya hingga detik ini, hingga saya bisa menyelesaikan pendidikan saya juga insya Allah, beserta guru-guru yang sudah begitu luar biasa membimbing kami, hingga pada akhirnya mohon maaf saya lupa sedikit, berkat perjuangan Pak Zainuddin Halim yang sudah memperkenalkan saya kepada lembaga Yayasan Pembinaan Mu'alaf Anabe Center serta Ustadz Nababan, akhirnya saya memiliki 5 orang saudara. Nah, kami 6 bersaudara. Dari ke-6 bersaudara ini kami semuanya alhamdulillah sudah memeluk agama Islam berkat wasilah perjuangan Pak Zainuddin Halim dan Ustadz Samsul Arifin Nababan. Jazakumullah khairan katsiran yang sebesar-besarnya atas keduanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dalam diri kita untuk terus beriman kepadanya, terus senantiasa memperjuangkan dinul Islam ini dimanapun kita berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.